أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dengan Jumat yang penuh berkah ini, sejenak kita duduk di dalam masjid seraya mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Seyogyanya dan seharusnya, kata baginda Rasul, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka jamaah sejenak mendengarkan isi materi daripada yang disampaikan. Sebab hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah," apabila saat ketika khatib sedang berkhutbah engkau berbicara berkata-kata tanpa mendengarkan dan merenungi apa yang disampaikan oleh khatib, maka yang demikian itu, kata baginda Rasulullah, faqad laghauta, maka sungguh engkau memperoleh kesia-siaan. Maka mudah-mudahan di antara kita sejenak waktu ini kita dengarkan seksama apa yang nantinya disampaikan dapat menambah iman kita kepada Allah dan menumbuhkan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah netralisir iman kita kepada Allah. Sebab segala sesuatu apabila disyukuri, maka Allah tidak pernah memungkiri dari janjinya, la azidannakum, pasti akan Allah tambah. Orang yang beriman sadar akan tahu tufoksi mereka dalam hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun kita beraktivitas, bekerja, menjemput rezeki, menafkahi anak istri kita, namun ketahuilah, fungsi utama kita dalam hidup adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pekerjaan, aktivitas yang rutinitas kita lakukan sehari-hari, itu adalah upaya untuk mendekatkan diri menjemput rezeki yang halal. Maka demikian adanya, kita berharap semoga ibadah Jumat yang hari ini kita laksanakan menjadi ibadah terbaik. Mudah-mudahan ini ibadah terbaik dari sekian banyak ibadah salat Jumat yang kita tunaikan. Mengapa demikian khatib katakan? Di dalam buku Petuah Sang Guru yang dikarang oleh Ustadz Najib Lubis, beliau katakan, mengapa setelah selesai salat kita mengadakan zikir, istighfar kepada Allah? Bisa jadi salat yang kita laksanakan belum layak diterima oleh Allah, dikarenakan jasad kita berada di masjid, tapi pikiran kita di luar daripada masjid. Maka seyogyanya ketika kita memasuki, melangkahkan kaki kanan disunnahkan.
masuk ke dalam masjid, maka ketika itu tinggalkan perkara dunia. Jangan engkau bawa ke dalam masjid. Allah tidak pandang harta kekayaanmu, Allah tidak pandang jabatanmu, Allah tidak pandang siapa statusmu. Mungkin di luar sana ribuan karyawan menghormatimu, mungkin di luar sana ribuan orang mengagumimu, tapi ketika engkau masuk ke dalam masjid, tinggalkan itu semua. Sebab apabila yang demikian engkau lakukan, maka khusyuk dalam ibadahmu pun akan terganggu. Mobilmu tinggalkan, jangan engkau bawa ke dalam masjid. Hartamu jangan kau bawa ke dalam masjid. Sebab apabila engkau menghadap Allah, tuluskan hatimu, bersihkan jiwamu, supaya ibadah solat yang engkau lakukan dapat merubah karakter hidupmu. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan setelah selesai salat kita beristighfar, dengan istighfar yang kita mintakan kepada Allah, menjadi asbab ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hal yang pokok yang ingin khatib sampaikan yang merupakan rukun daripada khutbah. Apabila khatib terlupa akan rukun khutbah, maka salah satu di antara jamaah bangkit berdirilah. Ingatkan ustadznya, ingatkan khatibnya. Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama mengucap alhamdulillah. Yang kedua bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiat takwa. Yang keempat membaca ayat suci Al-Qur'an. Yang kelima doa. Terkadang ustadz juga manusia biasa, khatib juga manusia biasa. Al-insan makanu khata'u nisyan. Manusia itu tak terlepas dari salah dan lupa. Maka ketika lupa, di antara jamaah haruslah mengingatkan supaya sempurna ibadah Jumat yang kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini. Maka yang pertama adalah tentang alhamdulillah. Wasiat takwa. Takwa menurut para ulama memberikan definisi imtithalu awamirillah wajtinabu an-nawahihi. Takwa ialah menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa-apa yang Allah larang, maka hendaklah jangan sekali kita mendekatinya. Apa-apa yang Allah perintahkan, lebihkan kalau bisa kita lakukan. Maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan atas apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mencintai mereka. Orang yang bertakwa di sisi Allah, orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad ada sebuah riwayat dikatakan, saat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat, Rasul mengucapkan, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian hari ini? Mungkin kalau kita menjawab, kita akan menjawab sesuai dengan keadaan. Kabar kami hari ini sehat. Kabar kami hari ini aktivitas lancar. Kabar kami hari ini baik-baik saja. Namun orang mukmin menjawab, asbahna mu'minina billah. Kabar kami hari ini beriman kepada Allah. Yang mahal pada diri manusia bukanlah jabatannya, bukanlah pakaiannya, tapi yang mahal pada dirinya adalah imannya kepada Allah. Bukankah di dalam kitab Mishkatul Masabih dikatakan, di akhir zaman nanti umat Islam itu pagi beriman, siang sudah kafir. Siang ia beriman, sore sudah kafir. Karena hanya keadaan yang membuat kita berubah kepada Allah. Maka hakikat ilmu yang wajib kita pelajari, kata Al-Imam Al-Ghazali, ada 3 ilmu fardu ain. Sesibuk apapun kita wajib belajar. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Hal ini disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Belajar itu wajib. Maka bagi kita hari ini yang berhadir, salah satu upaya kita hari ini belajar adalah mendengarkan.
menambah ilmu kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Maka orang mukmin akan menjawab, iman kami masih beriman kepada Allah. Ikhwatal iman, rezeki itu kata Imam Al-Ghazali ada dua. Ada rezeki zahir, punya mobil, punya rumah mewah, punya fasilitas mewah, punya kelengkapan seluruh apa yang ada pada dirinya. Itu rezeki zahir. Namun terkadang ada yang memiliki rezeki zahir kata Imam Al-Ghazali, tapi tidak memiliki rezeki batin. Apa itu rezeki batin? Ketenangan dalam jiwanya. Semakin harta bertambah, semakin nikmat ibadahnya. Semakin harta kekayaan bertambah, semakin dermawan hidupnya. Maka ini yang demikian, berhasillah keberkahan dalam hidupnya. Tapi bila semakin kaya, semakin sibuk dengan aktivitasnya, jauh dari Allah. Semakin kaya, semakin tak sempat bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka dikhawatirkan rezeki yang dijemputnya kurang memperoleh keberkahan dari Allah. Maka semakin kaya, semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertanya kepada para sahabat, faqala wa ma alamatu imanikum? Apa bukti ciri iman kalian kepada Allah? Maka para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Bersabar atas ujian dari Allah. Hari ini kita memakai masker. Suatu kebiasaan yang pada masa Rasul tidak ada masker. Tapi hari ini kita memakai masker. Ini atas ujian Allah, kita bersabar. Namun sabarnya kita jangan lupakan berdoa kepada Allah. Bila hari ini kita memakai masker ketika ibadah kepada Allah, maka kita berharap jangan lagi ditambah wabah ataupun bencana ke alam ini. Walaupun baru-barusan ini saja Sidempuan tertimpa duka banjir, tidak menutup kemungkinan bila maksiat merajalela di kota Medan, bila orang-orang zolim terus menzolimi rakyat kecil, bila orang-orang kaya tidak peduli kepada fakir miskin anak yatim, bila orang-orang diberi amanah mandat kekuasaan tidak amanah terhadap mandat dan kekuasaannya, maka tidak menutup kemungkinan kota Medan juga akan dilanda bencana. Terlepas itu dari siapapun, bisa jadi ada andil kita yang berbuat maksiat di luar sana, menjual narkoba, berzina dan lain sebagainya. Itu juga bahagian daripada merusak alam. Maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah sabar atas setiap ujian yang Allah beri dalam kehidupan kita. Ini bukti orang beriman. Sabarnya positif thinking kepada Allah. Ketika diuji bukan lari dari masalah, tapi datang kepada pemberi solusi atas masalah. Masalah itu datang dari makhluk. Allah tak pernah berikan kepahitan dalam hidup manusia, tapi manusia sendiri yang mencari pahit dalam hidupnya. Bukankah Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan dalam surga? Bukankah kita saksikan dibuka di dalam kitab Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi, bahwasanya di dalam surga itu begitu nikmat, di dalam surga itu enak. Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali di dalam surga. Artinya Allah ingin memanjakan Nabi Adam alaihissalam. Namun ingat, dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Nabi Adam, jangan kau dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Namun apa yang terjadi? Ketika Allah melarang, di situ pula Nabi Adam melakukannya, sehingga dikeluarkan dari surga. Manusia pun pada hakikatnya demikian. Bila ingin kehidupan kita manjur, rezeki kita mulus, masalah itu jauh dari hidup kita, maka hilangkan perisai dari persoalan hidup, yakni dosa. Menurut ilmu psikologi, seorang laki-laki itu dosanya paling banyak pada matanya, sehingga ketika dia menangis, ia menutup matanya. Maka kita hari ini gunakan mata kita untuk melihat yang halal dan menjauh dari yang haram. Yang kedua, kata sahabat, apa bukti iman kalian masih ada, kata Rasulullah?
wa nashkuru 'ala ra'i, bersyukur atas rezeki yang Allah beri. Di dalam buku Magnet Rezeki yang dikarang oleh Ustaz Nasrullah, beliau katakan konsep bahagia itu sederhana saja. Syukuri apa yang ada pada diri kita dan jangan pernah sibuk membandingkan dengan apa yang ada pada orang lain. Sebab takdir dan rezeki kita tidak pernah sama. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, janganlah pernah kufur terhadap nikmat Allah. Terkadang satu nikmat terlepas dari kita, melupakan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak ada bersama orang lain. Itu kita lupakan karena satu nikmat terlepas dari diri kita. Yang ketiga kata sahabat, wa narda bil qada, ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Ini penting bagi kita. Mengeluh jangan, bersyukur harus. Maka ma'asyiral muslimin, inilah bukti iman seorang hamba. Yang kedua, apa bukti imannya? Di dalam kitab Syarah Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Diab Al-Bukha, bahwa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ingat kalimat ikrar syahadat yang kita ucapkan. Itu memiliki tanggung jawab yang besar. Dimanapun kita berada, tiada yang besar dan tiada yang kita saksikan yang besar kecuali Allah. Tiada yang kuasa kecuali Allah. Allah bisa menghinakan orang kaya tanpa mengurangi sedikit pun kekayaannya. Dan Allah bisa muliakan orang miskin tanpa menambah sedikit pun kekayaan ke atas kemiskinannya. Sebab semua itu kehendak Allah. La maujud illallah, la ilaha illallah. Tauhid yang harus duduk dalam kehidupan. Sehingga ketiga, angkat takbir. Takbiratul ihram yang merupakan rukun daripada salat yang kita laksanakan. Sebab seseorang wajib menuntut ilmu, belajar. Almarhum Profesor Ramli Abdul Wahid LCMA, semoga Allah lapangkan kuburnya dan pancarkan cahaya surga ke dalam kuburnya. Beliau pernah mengatakan, tidak sah ibadah solat seseorang apabila tidak mengetahui rukun dan syarat sah solat. Rukun solat ada 13. Syarat sah solat di dalam buku fikih Islam karangan M. Arsyad Talib Lubis ada 9. Maka kita wajib belajar. Bila ibadah tanpa ilmu ditolak ilmu ibadahnya, maka kita wajib berilmu dalam ibadah. Pertama, yang kedua kata baginda Rasulullah, setelah engkau ikrar syahadat, aqimus shalah, dirikan salat. Salat itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu salat jenazah. Bila engkau ingin menjadikan salat jenazah, salat yang diwajibkan atas dirimu itu fardu kifayah, maka siap-siaplah menjadi di depan, bukan menjadi imam, tapi orang yang disolatkan. Wajib bagi kita ya ikhwah. Terutama Buya Hamka mengatakan dalam bukunya, bila kalian ingin melihat orang beriman, saksikan ketika sholat subuh. Kalau mereka datang melangkahkan kaki ke masjid, mereka orang beriman. Tapi hari ini coba kita perhatikan, pelaksanaan sholat subuh sepi. Tapi mendaki Gunung Semeru, mendaki Gunung Brastagi, puluhan orang mampu naik sepeda dari kota Medan. Salahkah mereka? Tidak. Untuk jaga kesehatan boleh, bahkan diharuskan. Tapi untuk menjaga iman itu lebih wajib. Mendaki sepeda, mendaki gunung naik sepeda sanggup, tapi mendaki masjid yang 50 meter atau 500 meter dari rumahnya, tak sanggup kaki ini melangkah. Maka ini kualitas iman. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, apapun masalah kehidupan kita, tetap datang kepada Allah. Azan berkumandang, untuk pekerjaan on time kita bisa, tapi kenapa untuk panggilan Allah kita selalu terlambat? Karena kita tidak tahu hakikat pemberi rezeki adalah Allah, hakikat pemberi masa depan adalah Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wala tahmil hammad dunya fa inna halillah. Yang memberikan dunia itu Allah. Asbabnya saja kita menjalani pekerjaan aktivitas. Wala tahmil hammar rizqa fa inna hamidallah. Rezeki yang kita jemput pun datang dari Allah. Ada terkadang dijemput tapi tak berhasil. Ada terkadang tak dijemput tapi dikasih. Hakikat rezeki itu datang dari Allah. Usaha saja dari manusia. Wala tahmil hammal mustaqbal fa inna biyadillah. Masa depan, cita-cita yang kita hari ini rencanakan, keputusan ada berada di tangan Allah. Sedekahlah pada hari Jumat. Di dalam kitab Aqimus Shalah, kupas tuntas tanya jawab tentang salat.
yang berjumlah 847 halaman. Ada riwayat mengatakan kenapa hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, sebab pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dan pada hari Jumat taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam satu dosanya, kesalahannya memakan buah kuldi, bertaubat kepada Allah. Saksikan berapa lama Nabi Adam menyebutkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doa kita hampir setiap hari, beristighfar pun kita terkadang payah. Kita ini punya dosa, miliaran dosa, amal receh, rindu surga, sedekah payah, rezeki minta banyak. Seimbangkan, netralisir iman dengan duniawi kita. Sebab kalau terlalu besar dunia, maka besar nafsu kita. Tapi kalau besar akhirat, dunia akan mengikut dalam hidup kita. Sedekah. Maka orang yang bersedekah, Allah akan jamin rezekinya. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan bahwasanya orang yang bersedekah akan Allah cukupkan rezekinya. Di dalam riwayat tersebut dikatakan di dalam kitab Aqmus Shalah, orang yang bersedekah pada hari Jumat tidak sama sedekah padilah pahalanya seperti hari-hari yang lain. Maka tidak asing kita dapati Kota Medan, banyaknya orang yang menggelar Jumat berkah, nasi berkah, tanpa sadar mereka mengamalkan riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya, salah satu orang yang melakukannya. Bersedekahlah mumpung hari ini harta masih dititipkan kepada kita, sebab harta itu berpindah titipan ketika Allah ambil. Bisa jadi dengan jabatan kita diambil, bisa jadi dengan penyakit melalui harta itu Allah ambil, bisa jadi dengan wafatnya kita beralihlah harta jabatan kita. Dulu surat tanah, surat rumah atas nama kita, setelah wafat berpindah menjadi anak kita. Begitu juga dan seterusnya. Maka bersedekahlah pada hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan rezeki hari ini berlipat ganda. Insya Allah besok kita akan memperoleh keberkahan dan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 hal dari khatib. Yang pertama, iman kita tingkatkan, tetaplah istiqomah. Yang kedua, salat jangan pernah tinggalkan. 5 waktu tetaplah istiqomah. Tak pun kita sempat menambah qabliyah dan ba'diyah, setidaknya yang 5 waktu ini tetap kita tunaikan, terkhusus ke masjid bagi kaum laki-laki wajib. Yang ketiga, sedekahlah. Sedekah itu bukan perkara kaya, tapi perkara mau. Banyak orang kaya tapi tak mau sedekah, maupun sedekah pada uang yang kecil. Tapi orang miskin yakin terhadap sedekah, ia sedekahkan uang jumlah yang besar, padahal pada dirinya pun terkadang lebih cukup, tapi dia lebih berani yakin kepada Allah. Sedekahlah. Sedekah tidak menunggu kita, tapi kitalah yang butuh dengan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.